Izin memperkenalkan diri, saya Wito Widarto. Yang sebelumnya Bapak siapa? Ibon. Bapak Ipon. Apakah Bapak Ipon sudah tahu akan melakukan apa? Tes HIV. Tes HIV dan juga konseling HIV ya Pak? Iya. Nah, sebagai untuk pemeriksaan hari ini, apakah Bapak sudah siap dan juga bersedia? Sudah. Baik, jika demikian, apabila Bapak merasa kurang nyaman, Bapak bisa langsung berhenti sekali langsung aja ya Pak. Iya. Betul saya. Oke Pak, Bapak Ipon, kemudian tanggal lahirnya kapan ya Pak? Tanggal sekarang bulan lalu tahun 84. Jadi tanggal 16 November Iya. 2000 1984. Nah, 1984. Jadi Bapak sekitar 40 tahun ya Pak? Iya. 40 tahun. Oke, untuk tinggalnya di mana Pak? Kita dari sini sih. Berarti sih jalan dari rumahnya. Apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Apakah Bapak memiliki anak? Ya. Satu. Satu. Perusahaan sendiri Pak? Head of Manager. Atau financial dari sebuah perusahaan Pak? Iya. Oke. Untuk berapa kali pendidikannya apa ya Pak? Kali-kali? Magister Ekonomi. Magister ekonomi ya Pak. Oke. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu anamnesa, di mana saya akan dikasih tanda-tanda biasanya dari gejala HIV yang dialami oleh seorang pasien Pak. Nah, ini biasanya tergantung pada stadium HIV-nya sendiri. Stadium itu artinya dalam fase apa, dalam level tingkat apa keparahan penyakit itu. Benar Pak. Jadi stadium 1 jadi masih gejala awal. Mungkin ada seperti mungkin Bapak pernah memiliki demam yang lama. Enggak sih. Kalau diare enggak. Kalau tidak ada makanan pedas, Oke. Kalau misalnya berat badannya gimana Pak? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? turun tapi karena gaya hidupnya lebih sehat. Oke, baik Pak, bagus. Kalau batuk yang mungkin berkepanjangan, Enggak. tidak ada. Terus kalau apakah pernah memiliki penyakit menular seksual atau sebenarnya pernah dialami penyakit seperti demikian? Mungkin sifilis tapi sebelum saya nikah itu. Oh, untuk sifilisnya sendiri apakah sudah ditangani Pak? Kata dokter sih sudah sembuh. Tersembuh. Itu kalau dari dokter sendiri kapan ya Pak terakhir kali? Berarti mungkin sebelum saya nikah 10 tahunan yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak keputihan di mulut Pak, kayak bercak-bercak putih gitu. Iya kadang-kadang mungkin pas dulu sekalian sifilis juga. Yang sekarang itu apa? Kayak ada gejala di leher nggak hilang-hilang gitu. Kalau jadi untuk penyakit yang ini pernah Bapak alami yang berat selain sifilis ada lagi kan? Nggak ada sih. Dok juga. Itu pun gara-gara saya masih zaman nakal suka jajan sebelum nikah. Terus kalau misalnya gejala di leher apalagi Pak yang sekali? Ya gampang capek aja sih. Soalnya kayak biasanya cuma capek nge-gym, masa sekarang kantor pulang kantoran aja udah lemes banget gitu. Oke. Jadi selain itu tidak ada lagi ya? Ya enggak cuma kayak pegal-pegal gitu, cuma ya Habis olahraga. ya Oke. Oke Pak, jadi selain tadi stadiumnya, identifikasi gejala-gejalanya, terus juga ada faktor resiko. Biasanya penyakit HIV itu bergantung juga pada kebiasaan bapaknya sehari-hari. Jadi ada faktor resiko seperti penggunaan nafsa itu. enggak. Nah itu yang bisa mempengaruhi keterlibatan dalam pengambilan dapat mengakibatkan pengaruh pada pikiran bapak karena penggunaan nafsa dapat mengubah sistem pola pemikiran untuk mengambil keputusan. Jadi bisa mengambil keputusan yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya penyakit HIV itu Pak. Nah terus juga ada itu Pak, apakah Bapak pernah memiliki hubungan sama petugas sosial? Komersial Pak? Selama teman kuliah itu dia belum nikah. Terus ya sekarang jadi istri saya. Oh itu. Oke, apa? MBA. Oh MBA. Marriage by accident. Oh marriage by accident. Oke. Untuk istri sendiri ini, apakah dia memiliki itu penyakit seperti Bapak sebelumnya? Katanya sih dia baru pertama sama saya, mungkin nggak pernah ya. Kalau apakah Bapak pernah berhubungan dengan seks komersial? Enggak, seingat saya enggak. Nggak pernah. Tentunya saat saya melakukan konseling dan pemeriksaan ini semuanya dijaga dengan baik. Misalnya rahasianya Bapak, jadi kalau misalnya Bapak takut kalau saya tahu atau bagaimana, itu rahasianya sama dengan saya. Saya akan menjaga kerahasiaannya Bapak. Dan itu terserah Bapak apabila Bapak bersedia atau tidak ya. Iya. Oke. Untuk istri sendiri Pak, apakah pernah mengalami penyakit yang melupai atau juga pernah berat itu? Mungkin juga lemes. Lemas itu juga. Kalau istri sendiri bagaimana hubungan sama Bapak saya? Apakah baik? Ya, iya baik. Apakah istri pernah berhubungan dengan PSK atau Enggak. tidak pernah? Oh, Bapak
Bapak pernah melakukan hubungan homoseksual? Enggak. Nggak pernah ya, hubungan homoseksual. Terus bagaimana dengan ada transfusi darah? Apa pernah donor darah? Ya itu sih itu rutin setahun sekali mungkin. Seperti setahun sekali. Oke. Terus kalau melakukan donor darahnya gimana biasanya Pak? Ya di Surabaya. Kayak Surabaya ya. Kalau Bapak sendiri maaf, apakah sering bergabung pasangan seks? Ya cuma istri saya sih. Cuma istri Bapak aja ya? Oke. Kalau istri pun juga tidak ya? Ya mungkin kurang higienis mungkin ya. Kurang higienis. Untuk penyakit HIV sendiri ini kan tentunya sebelum saya mulai jelaskan, apakah Bapak sudah memiliki gambaran HIV ini seperti apa? Penyakit yang menyerang imun tuh. Dan Dan nggak bisa dulu. tidak bisa sembuh ya Pak ya. Untuk Bapak sendiri apakah memiliki pertanyaan yang mungkin kurang jelas dari HIV yang bisa saya jelaskan dulu, saya jelaskan? Enggak sih, belum gitu. Belum ya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi benar, HIV itu tidak bisa disembuhkan. Atau dibanding dari HIV sendiri, dia penyakit virusnya ini dia itu menyelinap masuk ke dalam sel imun tubuh Bapak dan dia berkembang besar di sana banyak dan cepat dan tidak bisa dideteksi oleh imun tubuh Bapak, sehingga pengambilan obat yang target tujuannya itu untuk mengurangi kadar virus di dalam tubuh Bapak supaya tidak berkembang lebih luas dan akhirnya menghabisi sel imun Bapak dan juga seluruh jaringan-jaringan organ Bapak. Jadi Bapak bisa akhirnya paling parah dan meninggal dunia, dan itu paling menyedihkan prosesnya. Nah, untuk apakah Bapak memiliki pertanyaan sebelum saya lanjut? Apakah kalau rekan kerja saya mengalami HIV, apa saya tertular hanya karena menggunakan bekas gelasnya? Untuk tertular dari bekas gelasnya, itu kemungkinan besar masih lebih kurang dibanding apabila Bapak melakukan hubungan seksual dengan rekan kerja Bapak. Jadi apabila dengan menggunakan alat pendam yang bersamaan, itu tentunya dengan secara wajarnya dibersihkan dulu, tapi dengan tertular HIV tentunya itu lebih kesempatan lebih sedikit, lebih kurang dibanding melakukan hubungan seksual, di mana transmisi HIV lebih besar. Itu akibat dari perdarahan di sekitar terkena HIV. Pak, apakah Bapak memiliki pertanyaan? Belum nih, baru itu aja. Baik, terus pemeriksaan HIV sendiri ini dapat ditanggung oleh BPJS, dan kerahasiaan ini bisa disimpan apabila Bapak ingin saya simpan rahasiakan. Ini terserah Bapak bagaimana. Yang penting kita membahayakan hubungan ataupun nyawa orang lain. Yang pemeriksaan pertama yang dapat dilakukan adalah rapid test. Ini dapat dilakukan dengan pengambilan darah dari ujung jari dan hasilnya bisa ditunggu sekitar 30 menit Pak. Dan nanti ada pemeriksaan pengambilan tes seperti periode 1, periode 2 yang berdasarkan tata laksana sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk obatannya sendiri bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah pernah tahu mungkin? Terkait HIV? Ya, belum sih itu. Belum. Itu nanti berdasarkan komorbid dan juga status usia Bapak, bagaimana Bapak sehari-harinya, apakah memiliki kecenderungan untuk obat ini atau itu, dan berdasarkan Bapak sendiri. Dan juga tentunya kalau Bapak misalnya positif ya tesnya, misalnya Bapak ini hasil tesnya negatif, nah tapi sebenarnya Bapak sudah diam-diam itu positif sebenarnya, itu anggapannya window period, di mana beberapa bulan, beberapa minggu itu kadar HIV ini masih kurang, tapi nanti setelah beberapa minggu setelah melakukan tes itu sebenarnya positif. Jadi Bapak bisa bersyukur apabila setelah melewati beberapa minggu dan hasilnya itu keduanya negatif. Itu berdasarkan metode yang nanti ditemukan di selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Untuk kesehatan Bapak sendiri, apakah Bapak ingin melakukan pemeriksaan tes HIV? Bersedia dong. Iya ya. Oke, nanti Bapak harus menunggu beberapa minggu dan juga bulan apabila hasilnya itu masih kurang meyakinkan ya Pak. Iya. Dan apabila Bapak faktor risikonya itu cukup tinggi Pak, di mana itu tentunya harus melakukan tes HIV untuk memastikan kalau Bapak ini benar-benar punya HIV atau tidak. Apakah saya harus mengajak istri saya? Ya, disarankan apabila Bapak sendiri berdasarkan faktor risiko dan juga kebiasaan Bapak dan istri, dan kalau misalnya Bapak takut, itu tidak harus khawatir karena berdasarkan seperti saya bilang kebiasaan dan faktor risikonya Bapak. Oke Pak, untuk pembicaraan hari ini apakah Bapak siap untuk mendengarkan hasil tesnya Pak? Bersedia dong. Sedia ya. Untuk hasilnya Bapak sendiri ini negatif Pak. Itu negatif Pak. Benar Pak, bagus. Dan untuk negatif ini Bapak sendiri tahu artinya Pak? Tidak terjangkit Pak. Nah, tapi ini bukan berarti Bapak kebal ya terhadap penularan. Tentunya semua orang bisa masih kena HIV. Dan Bapak bagaimana rasanya setelah mendengarkan hasil tesnya? Lega sih, berjanji tidak melakukan kegiatan tanpa risiko lagi. Baik, bagus Pak. Bapak bisa teruskan kebiasaan baik ini, dan Bapak apabila memiliki keperluan untuk dukungan seperti konseling ataupun terapi, Bapak bisa menghubungi saya supaya saya hubungkan dengan orang-orang yang dapat bisa membantu Bapak ya. Iya, terima kasih. Dan apabila Bapak faktor risikonya buruk atau dapat mengalami
relapse kita harus lakukan pemeriksaan 3 bulan lagi ya Pak. Oh, baik. Oke, terima kasih Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Setelah menunggu beberapa waktu ini, apakah Bapak siap mendengarkan hasil tesnya? Siap Pak. Baik, untuk hasil tesnya sendiri, maaf Pak, tapi positif ya. Hasil tesnya positif, dan apakah Bapak memiliki pengertian arti positif ini? Terjangkit dok, tapi terus masa itu saya berapa lama lagi? Itu berdasarkan Bapak sendiri, semoga dengan rutin dan juga kebiasaan baik dengan istri, keluarga, itu Bapak jaga faktor risiko tadi biasanya, dan juga menaati penggunaan obat-obatan tata laksana yang saya akan berikan. Nah, untuk waktu sisa hidup Bapak seharusnya tidak khawatir karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, Bapak sendiri kan masih belum besar untuk stadium 1 ini, dan Bapak sedikitnya kalau Bapak menaati obatnya dan juga kebiasaan rutin, terjadwal pemeriksaan dengan mengendalikan faktor risiko dan kebiasaan buruk dengan istri, keluarga, yang lebih besar Bapak bisa hidup panjang seperti orang yang tidak memiliki HIV. Hidupnya Bapak bisa mungkin 70, 80 seperti orang biasa normalnya tidak memiliki penyakit. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang penting Bapak menjaga perintah dari penaatan dari tata laksana ini dan juga menjaga diri Pak. Dan bagaimana Pak setelah mengetahui ini, tes HIV positif? Ya sebetulnya siap banget ya, sedikit tenang gara-gara verifikasi dokter. Iya Pak. Jadi apabila Bapak memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak bisa hubungi saya. Karena pasti ada counseling group yang bisa membantu Bapak untuk terapi dan juga lebih lagi secara menurut diobati insulin Pak. Nah, untuk Lalu gimana cara memberitahukan ke istri itu? tentunya Bapak bisa memberitahu secara perlahan dan juga secara tentunya sabar ya, karena tentunya kemungkinan besar istri bisa juga terjangkit Pak. Dan tentunya istri harus melakukan pemeriksaan yang sama Pak untuk memastikan kalau dia memiliki HIV atau tidak. Berarti kalau saya gagal saya ikut istri ke dokter ya? Kalau gagal pendekatan hasil saya positif Pak. Oh iya Bapak bisa merujuk istri Bapak ke saya, dan saya apabila Bapak ingin melakukan hubungan seks dengan istri meskipun tesnya ini HIV positif ya Pak, ini kemungkinan besar masih bisa Pak, kecuali Bapak tidak menaati tata laksana yang sudah saya berikan dan juga faktor risiko tidak dihilangkan Pak. Nah, ini kapan Bapak bisa melakukan pengobatan sampai pemeriksaan selanjutnya itu menyatakan bahwa viral load Bapak itu 0. Viral load itu kandungan virus di dalam tubuh Bapak. Baru boleh? Baru boleh melakukan hubungan seks dengan istri. Tentunya dengan pengamat tidak lebih aman lagi. Nah, ini maksudnya 0 bukan berarti virusnya hilang Pak. Virusnya masih ada di dalam tubuh Bapak, tapi Tidak terdeteksi. nah, tidak terdeteksi, dengan bahwa tidak minum obat, dia tetap berkembang. Jadi tujuannya adalah untuk menghentikan dia berkembang dan bermultiplikasi di dalam tubuh Bapak. Jadi Bapak ingat, ini penyakit tidak akan langsung membunuh Bapak, dan ada obat-obatan yang bisa Bapak langsung dapatkan secara gratis. Oke Pak, untuk semua pemeriksaannya sudah saya lakukan pencatatan dan pelaporan proses konseling dengan mengisi VCT atau voluntary counseling test. Juga apabila Bapak memiliki anak, juga dapat melakukan via VCT atau via ITCT. Kalau memiliki pertanyaan lain? Lalu gimana kalau anak saya takut dengan saya dong? Oh, tentunya Bapak sendiri juga harus secara sabar dan juga perlahan-lahan mengajarkan anak Bapak mengenai penyakit ini, karena meskipun dia masih kecil, Bapak harus secara sabar menganggapnya seperti seorang dewasa supaya dia dapat perlahan-lahan mengerti. Tentunya hubungan keluarga itu sangat krusial untuk kedua anggota, apalagi seorang ayah dan anaknya kan Pak. Harus secara sabar dan juga secara tulus mengajarkan anaknya dan juga menerima secara adanya, tapi juga harus Bapak tegas dan juga secara benar mengajarkan kepada anak Bapak. Lalu misalnya istri saya juga terjangkit, apakah kami boleh menambah anak dok? Untuk penambahan anak apabila Bapak masih ingin melakukan itu dapat Bapak masih lakukan, tapi sementara ini studi itu masih dianggap kontroversial. Apabila HIV bisa apabila dapat terjangkit pada janinnya atau tidak, karena mungkin besar ini tentunya sangat membahayakan ya, karena imun tubuh dalam tubuh kan tersebar secara luas dan tentunya kena janinnya. Resikonya itu ya Pak. Mungkin ada kemungkinan janinnya bisa kena secara dalam plasenta atau tidak. Itu masih kontroversial Pak. Selesai Pak. Iya. Terima kasih Pak.